Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Desyarul Atatiarsyah dengan NIM 2025040112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya, mata kuliah Sistem Database, yang diampu oleh Bu Suklina Herman. Oke, sekarang lanjut saja ke penjelasan dari relasi IRT yang saya punya ini. Dari user dulu. Satu user memiliki banyak profil. Satu profil hanya bisa dimiliki oleh satu user. Satu user bisa memiliki banyak paket langganan. Nah, satu paket langganan hanya bisa dimiliki oleh satu user. Nah, di sini satu paket langganan bisa mempunyai banyak data dari paket langganan, sedangkan satu data langganan hanya bisa dimiliki oleh satu paket langganan. Lanjut ke langganan pembayaran. Satu langganan bisa menghasilkan banyak pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya dimiliki oleh satu langganan saja. Lanjut saja ke profil. Oke, nih satu profil dapat menulis banyak review. Nah, satu review hanya bisa dimiliki oleh satu profil saja. Nah, lalu satu profil dapat menyimpan banyak wishlist. Nah, satu wishlist hanya bisa dimiliki oleh satu profil. Nah, lalu satu profil bisa mencatat atau menyimpan banyak riwayat tontonan atau riwayat tonton dari film-film yang sudah ditonton. Nah, satu riwayat tontonan hanya dimiliki oleh satu profil saja. Nah, lalu review ke film. Satu film bisa memiliki banyak review. Nah, sedangkan satu review hanya ditunjukkan ke satu film saja. Nah, lanjut ke film ke wishlist. Satu film bisa mendapatkan banyak wishlist dari beberapa user. Nah, sedangkan satu wishlist hanya dimiliki oleh satu film saja. Nah, lalu dari film ke riwayat tonton, satu film memiliki banyak riwayat tonton, sedangkan satu riwayat tonton hanya memiliki satu film saja. Nah, lalu film ke aktor, karena film ke aktor ini many to many, jadi dibuatlah tabel pengumum film aktor. Satu film melibatkan banyak film aktor, sedangkan satu film aktor hanya melibatkan satu film saja. Nah, dari film aktor ini, dari aktor ke film aktor bermain banyak di film aktor, sedangkan film aktor hanya bermain di satu aktor saja atau melibatkan satu aktor saja. Nah, lalu di film ke genre, karena many to many, jadi digunakanlah tabel penghubung dari film genre ini. Satu film punya banyak film genre. Nah, satu film genre hanya punya satu film saja. Nah, lalu satu genre mencakup banyak film genre, sedangkan satu film genre hanya mencakup satu genre saja. Nah, lalu film ke sutradara, karena many to many dipakailah film sutradara ini. Satu film disutradarai oleh banyak film sutradara. Nah, satu film sutradara hanya disutradarai oleh satu film saja. Nah, lalu sutradara menyutradarai banyak film sutradara atau menyutradarai banyak film. Nah, satu film disutradarai oleh satu sutradara saja. Nah, oke. Lanjut ke genre ke serial. Digunakan tabel penghubung serial genre. Nah, di sini satu genre mencakup banyak serial genre. Nah, sedangkan satu serial genre hanya punya satu genre saja. Oke, lanjut ke serial genre. Satu serial punya banyak serial genre. Nah, sedangkan satu serial genre hanya bisa dimiliki oleh satu serial saja. Nah, lanjut ke serial ke season. Satu serial memiliki banyak season, sedangkan satu season hanya memiliki satu
satu serial saja. Nah, lalu ke season ke episode. Satu season bisa punya banyak episode, sedangkan satu episode hanya bisa dimiliki oleh satu season saja. Nah, lalu dari aktor ke episode ini many to many, jadi digunakanlah episode aktor di sini. Nah, aktor melibatkan atau bermain di banyak episode aktor, sedangkan di episode aktor ini hanya melibatkan satu aktor saja. Nah, sedangkan dari episode ke aktor, satu episode bermain di banyak episode aktor atau banyak aktor yang bermain di satu episode, seperti itu. Terus kita lanjut ke ini sintaks yang sudah saya kerjakan. Di sini ada yang pertama database dulu. Di sini ada create database. Create database ini berfungsi untuk membuat database baru dengan nama tertentu. Misalkan di sini ada create database lah. Nah, lalu use database. Use database memilih atau mengaktifkan database yang akan digunakan untuk operasi berikutnya. Seperti yang ada di sini. Lalu drop database di sini menghapus database dan semua isinya secara permanen. Nah, lalu di sini ada tabel ya. Nah, karena use database sebelumnya sudah dijelaskan, langsung saja di sini use streamflix. Nah, lalu di sini ada create tabel. Create tabel di sini tuh membuat tabel baru dengan kolom dan tipe data tertentu. Di sini saya sudah membuat 20 tabel yang sesuai yang saya sebutkan di awal. Streamflix di sini ada film, user, paket langganan dan segala macam, sampai 20 tabel dengan tipe data yang sudah disesuaikan. Nah, di sini alter tabel add. Nah, di sini tuh menambahkan kolom di sebuah data baru di kolom tabel yang dituju. Nah, lalu alter table change itu mengubah kolom yang kita tuju dari sebuah tabel tertentu. Misalkan di sini alter tabel film, change rating usia menjadi klasifikasi usia. Nah, lalu alter tabel drop column. Nah, ini untuk menghapus kolom-kolom tertentu di tabel tertentu juga. Misalkan di sini alter tabel film, drop column klasifikasi usia. Di sini menghapus kolom klasifikasi usia. Nah, lalu di sini rename table. Rename table ini seperti namanya, rename, mengubah nama tabel. Di sini rename table review, mengubah tabel review menjadi ulasan. Oke. Nah, di sini des atau describe. Describe di sini itu menampilkan struktur tabel dari nama kolom, tipe data, dan constraint. Nah, di sini saya meminta describe film. Di sini muncul struktur tabel yang ada di database ini. Ada ID film, ada judul, durasi, dan segala macamnya. Lalu drop tabel. Drop tabel ini itu berfungsi untuk menghapus tabel dan semua datanya secara permanen. Di sini saya menghapus tabel dari bahasa. Di sini drop tabel bahasa, semuanya dihapus dari data, isi, dan semuanya secara permanen. Nah, lalu di sini tipe data dan constraint. Nah, di sini primary key. Primary key itu sebuah data yang unik. Nah, di sini mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Tidak boleh ada duplikasi dan tidak boleh nul. Seperti dijelaskan fungsinya. Jadi primary key ini harus berbeda, harus unik sebagai pembeda agar tidak ada kesalahan copy ketika kita memanipulasi data. Lalu foreign key. Nah, foreign key ini tuh untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya, memastikan data yang direferensikan ada di tabel induk. Jadi sebagai kita misalkan mau mengambil data dari tabel tertentu, nah digunakanlah primary key yang di tabel lain ke tabel sini menjadi foreign key. Nah, lalu default. Nah, default ini memberikan nilai otomatis jika user tidak mengisi data. Nah, di sini ada alter tabel langganan, modify status,
varchar 30 default aktif. Oke. Nah, auto increment itu membuat nilai kolom pertama otomatis biasanya untuk ID ya, di sini nih ID langganan integer auto increment dimiliki. Oke. Nah, lalu lanjut ke manipulasi data. Nah, di sini ada insert into yang berfungsi itu menambahkan data baru ke dalam tabel. Misalkan di sini saya ingin menambahkan data ke tabel user. Ada nama pengguna, email, password, tanggal daftar. Nah, value-nya itu isi-isi yang bakalan kita sesuaikan. Misalkan namanya Andi Saputra, emailnya andi@gmail.com, terus passwordnya andi123, terus tanggal daftarnya berapa. Select. Nah, select nih mengambil dan menampilkan data dari tabel. Nah, di sini select bintang from user. Nah, di sini meminta menampilkan tabel dari data user semuanya. Karena select from user, jadi semuanya ditampilkan. Nah, lalu update di sini itu mengubah data yang sudah ada di tabel. Misalkan update paket langganan menjadi harganya 75.000. Nah, di mana ini kondisinya di mana sih? Ada di ID paket 1. Nah, di sini yang 1 menjadi 75.000. Lalu delete yang berfungsi seperti namanya ya, menghapus data dari tabel ya. Nah, misalnya delete from review where di sini tuh kita mau menghapus data dari tabel mana dan kolom yang mana sih. Nah, delete from review dari tabel review dengan di bagian kolom ID review yang 1. Terus lalu lanjut ke filtering data. Nah, di sini yang pertama ada where yang fungsinya tuh mengambil data berdasarkan kondisi tertentu. Misalkan di sini select bintang from film where di mana atau kondisinya tuh tahun rilis yang lebih kecil dari yang lebih tua dari atau yang lebih gede daripada 2020. Nah, di sini muncullah film The Batman tahun rilisnya 2022. Lalu like di sini tuh mencari data yang cocok dengan pattern tertentu. Nah, di sini misalkan select bintang from dari tabel film yang dimana yang kondisinya tuh judul yang mirip-mirip yang like Batman. Nah, di sini keluarlah The Batman karena ya ini dengan pattern tertentu. Lalu in fungsinya itu mencari data yang sesuai dengan beberapa nilai. Misalkan di sini select bintang from dari tabel paket langganan where di mana nama paket in, basic dan premium. Nah, lalu keluarlah sesuai basic dan premium. Di sini ada di sini. Lalu between di antara mencari data dalam rentang nilai tertentu. Misalkan select bintang from dari tabel film where di mana tahun rilis di antara 2015 dan 2025. Ini keluarlah 2019, 2022, 2019 juga. Nah, isno di sini tuh mencari kolom yang kosong. Nah, di sini kita lihat select bintang from profile where photo is known. Nah, karena semua fotonya ada, jadi di sini empty set. Lalu limit membatasi jumlah hasil yang ditampilkan. Nah, di sini select bintang from film. Limitnya tuh 5, jadi hanya menampilkan 5 film saja. Nah, di sini kan. Nah. Lalu pengurutan data. Yang pertama ada order by. Fungsinya tuh menampilkan data dalam urutan tertentu A sampai Z atau 0 sampai 9 atau sebaliknya. Nah, misalkan di sini select bintang from dari tabel film order by tahun rilis describe. Nah, di sini bakal keluar tuh dari tahun rilisnya kan. Descending ya. Berarti dari yang terbesar ke terkecil. 2022, 19, 14, dan 10. Lalu group by mengelompokkan data berdasarkan
tertentu. Misalkan select tahun rilis, jumlah film, from film, group by tahun rilis. Nah, jadi di sini mengelompokkan jumlah film dari tabel film dan tahun rilis. Jadi di sini ada tahun rilis dan jumlah film. Jadi disatukan ya. Lalu ada having. Having itu memfilter hasil grup by berdasarkan kondisi. Nah, di sini tahun rilis kon bintang jumlah film, from film group by tahun rilis, having count yang lebih gede sama dengan dari 1. Jadi mencari film yang tahun rilisnya itu atau jumlah filmnya itu lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini makanya ada 2, 1, 1, 1 ya. Lalu join dan relasi. Di sini ada inner join. Fungsinya itu menampilkan data hanya dari baris yang cocok di kedua tabel. Nah, di sini select, ada nama profil, ada judul, terus dari mana sih? Dari riwayat tonton. Lalu join kemana? Join ke profil P on r.id profil. Di sini tuh buat alias sama dengan p.id id profil. Inner join film F. Nah, makanya di sini menampilkan ya hanya yang cocok di kedua tabel. Lalu ke left join. Left join ini tuh menampilkan semua baris data dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Nah, di sini misalkan select U nama pengguna, U di sini U sama P itu buat alias. Nah, lalu from user U dari tabel user U. Lalu left join join di tabel kiri. Nah, on u.id user sama dengan p.id user. Nah, makanya dari kiri ya. Nah, sedangkan di sini menampilkan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Nah, ini hanya dibalikkan saja, sama saja. Jadi menyesuaikan dari kanan ke kiri. Kalau sebelumnya dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Lalu cross join. Nah, di situ menampilkan semua kombinasi possible antara dua tabel. Nah, di sini tuh u dot nama pengguna, g nama genre, from user, cross. Jadi menampilkan semua data dari nama pengguna dan nama genre-nya. Nama pengguna dan nama genre gitu kan. Oke, lalu lanjut ke function. Nah, di sini ada count. Count itu menghitung jumlah atau baris data. Di sini select count bintang as total filmnya. Di sini meminta menghitung total film dari tabel film. Nah, di sini ada 5 ya. Nah, lalu sum. Di sini menjumlahkan nilai dari kolom numerik. Misalkan select sum harga di tabel paket langganan. Nah, di sini keluarlah hasilnya tuh 375.000. Nah, lalu AVG atau average menghitung rata-rata nilai dari kolom numerik. Nah, di sini misalkan select average AVG harga dari tabel paket langganan. Nah, keluarlah rata-ratanya segini. Lalu min atau minimum mencari nilai terkecil dari kolom numerik. Misalkan di sini select min harga from paket langganan. Nah, di sini keluarlah hasilnya aja. Minimumnya itu 75.000. Nah, lalu ke max atau maksimal mencari nilai terbesar dari kolom numerik. Misalkan di sini kita mau cari nilai terbesar nih di paket langganan, di tabel paket langganan dan kolom harga. Keluarlah 180.000. Lalu view ini tuh berfungsi tabel virtual hasil dari query select. Tidak menyimpan data, cuman menampilkan aja. Nah, kan di sini kita buat dulu nih create view. Fungsinya tuh membuat view bernama film yang menampilkan kolom judul, tahun rilis dan durasi dari tabel film. Nah, jadi membuat view dari yang seperti dijelaskan tadi kan, dari judul, tahun rilis gitu kan. Lalu alter view. Nah, ini mengubah query dari view yang sudah ada. Nah, misalkan
Yang tadi hanya judul dan tahun rilis saja, di sini ditambahkan judul, tahun rilis dan durasinya. Lalu drop view. Nah, di sini tuh fungsinya tuh menghapus view. Jadi tapi tidak menghapus data aslinya ya, cuman menghapus view-nya saja. Nah, lalu index fungsinya tuh membuat query lebih cepat dengan membuat pintasan untuk mencari data. Misalkan yang pertama, create index, membuat indeks pada kolom judul ditambah film. Jika kita sering mencari film berdasarkan judul, query akan lebih cepat. Sekarang create index idx min underscore judul on film judul. Lalu drop index. Nah, di sini ya seperti biasa drop itu menghapus ya. Tapi gunakan kalau udah tidak digunakan lagi. Lanjut ke user dan hak akses. Di sini ada create user. Di sini membuat user baru untuk login ke database tertentu. Nah, misalkan di sini saya membuat user dengan nama admin stream dengan password 12345. Lalu grant. Di sini berfungsi memberikan permission tertentu ke user. Misalkan di sini saya memberikan semua privilege ke akun Streamflix. Ke akun admin stream untuk di database Streamflix semuanya, dari read, write, terus juga insert. Nah, lalu di sini revoke, mencabut atau menghapus permission dari user. Saya menghapus hak akses dari user admin stream, yaitu insert, menghapus. Jadi di sini tidak bisa menambahkan data apapun ke tabel-tabel tertentu, tapi bisa membaca, bisa melihat gitu. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kritik dan saran saya terima karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.